Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Latifatul Arifah, mahasiswa Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Bersama teman saya Husniati Diniyah akan memberikan penjelasan tentang asbabun nuzul. Seperti yang kita ketahui sendiri, kitab suci Al-Quran adalah kitabnya umat Islam yang diturunkan sebagai petunjuk arah atau petunjuk jalan dalam kebaikan. Penurunannya kitab suci Al-Quran berdasarkan keimanan kepada Allah dan juga keimanan kepada Rasul. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali sejarah-sejarah tentang Islam dan tidak lupa dengan pelajaran tentang agama Islam. Dan begitu juga dengan janji-janji Allah untuk orang yang mukmin. Seperti yang tertera dalam Al-Quran surat Yunus ayat 56 yang artinya, "Wahai manusia, telah datang kepadamu pembelajaran yaitu Al-Quran dari Tuhanmu sebagai pengobat hati dan begitu juga sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang mukmin." Nah, seperti yang kita ketahui sendiri, apa sih asbabun nuzul? Asbabun nuzul yaitu sebab-sebab penurunannya ayat Al-Quran. Yang pertama yaitu menurut Imam Az-Zarqani, yaitu asbabun nuzul menurut Imam Az-Zarqani yaitu hal khusus atau peristiwa yang terjadi serta berhubungan dengan turunnya ayat Al-Quran. Nah, penurunannya ayat Al-Quran ini berfungsi sebagai penjelas hukum pada peristiwa tersebut. Yang kedua yaitu menurut Imam As-Sabuni yang menjelaskan bahwa asbabun nuzul itu peristiwa atau pertanyaan yang diajukan baik dari orang Islam maupun non-Islam kepada Nabi Muhammad ataupun kejadian yang berkaitan dengan agama sehingga menyebabkan turunnya ayat sebagai penjawab atau penjelas dari hal tersebut. Yang ketiga yaitu menurut Imam Sufi Saleh. Menurut imam tersebut, asbabun nuzul yaitu sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu ayat atau beberapa ayat Al-Quran yang menyiratkan suatu peristiwa sebagai respon dari peristiwa tersebut atau penjelasan hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Nah, yang keempat yaitu menurut Imam Mana Al-Qatan. Menurut beliau, asbabun nuzul yaitu peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran yang bertepatan dengan waktu peristiwa tersebut terjadi, baik berupa kejadian atau pertanyaan yang diajukan dari orang muslim atau non-muslim kepada Nabi Muhammad. Dapat disimpulkan saja dari 4 ulama tersebut bahwa asbabun nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam tujuan menjawab ataupun menyelesaikan segala permasalahan di kala itu. Akan tetapi, perlu diingat tidak semua ayat Al-Quran memiliki asbabun nuzul. Seperti yang telah diungkapkan oleh Aisyah Abdurrahman, yaitu pakar tafsir, beliau menjelaskan bahwa beliau menolak untuk menganggap setiap peristiwa dalam asbabun nuzul tersebut sebagai sebab atau tujuan turunnya wahyu. Akan tapi, sekedar wahyu dalam kondisi eksternal dan pewahyuan. Baik, cukup sekian dari saya. Akan diteruskan dengan teman saya yaitu Husniati Diniyah. Baiklah, saya di sini akan memaparkan materi tentang asbabun nuzul makro dan mikro. Pengertian asbabun nuzul dalam hazanah sejarah ilmu tafsir terbagi menjadi 2, yaitu asbabun nuzul mikro dan asbabun nuzul makro. Jadi, yang pertama adalah asbabun nuzul mikro. Asbabun nuzul mikro ini telah ditemukan dan berkembang sejak abad ke-2 Hijriah, di mana para ulama memberikan batasan terhadap pertanyaan kasuistik dan peristiwa yang melatar belakangi turunnya suatu ayat, yang kemudian dikenal sebagai asbabun nuzul mikro. Az-Zarkashi mendefinisikan asbabun nuzul mikro ini merupakan pertanyaan atau peristiwa yang menyebabkan turunnya suatu ayat. Asbabun nuzul mikro ini dapat diketahui melalui riwayat-riwayat Rasulullah SAW dan informasi-informasi dari para sahabat. Para ulama sendiri menyikapi riwayat-riwayat tersebut dengan 4 kategori. Pertama, apabila ada 2 riwayat, yang satu sahih dan yang satunya tidak, maka yang dipilih adalah riwayat yang sahih. Kedua, apabila kedua riwayat tersebut sama-sama kesahihan dalam sanadnya, maka yang dipilih adalah yang lebih unggul
di antara keduanya. Gimana yang lebih unggul itu yang sanadnya menyaksikan langsung peristiwa tersebut dan melihat peristiwa yang serupa. Ketiga, apabila terdapat dua riwayat yang sama-sama sahih, namun tidak dapat dipastikan mana yang lebih akurat, maka harus dikonfirmasikan. Keempat, apabila ada riwayat yang sama-sama sahih, namun sudah dapat dipastikan bahwa keduanya tidak akurat, maka boleh diambil. Selain dari riwayat juga, para ulama tafsir mengetahui asbabun nuzul melalui redaksi-redaksi dalam suatu riwayat ataupun dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama itu menggunakan redaksi yang jelas, seperti kalimat sababun nuzul hazil ayat kaza. Turunnya ayat ini begini. Jadi kalau dalam suatu riwayat ada kata-kata tersebut, sudah dipastikan lagi, ada kalimat tersebut sudah dipastikan lagi bahwa itu asbabun nuzul mikro. Dan yang kedua, melalui redaksi yang dikemasukan huruf fa jawab yang berarti maka. Contohnya dalam Quran surat An-Nisa ayat 135, di situ ada kemasukan huruf fa. Saya bacakan artinya yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya maupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Asbabun nuzul dalam Quran surat ini adalah ketika itu terjadi perdebatan, perselisihan antara kaum miskin, orang kaya dan orang miskin. Namun Rasulullah lebih condong membela orang yang miskin karena beranggapan bahwa orang miskin tidak mungkin menzalimi orang yang kaya. Maka turunlah ayat ini untuk memerintahkan berlaku dengan adil, tidak memandang orang kaya maupun orang miskin. Selanjutnya itu pertanyaan langsung yang diajukan kepada Rasulullah. Dalam redaksi ayat, jika ada susunan kalimat yang menyatakan pertanyaan langsung, seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195, mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan sabit, maka berjawablah, sesungguhnya itu adalah waktu bagi manusia yang beribadah haji. Dan bukankah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakang, tetapi kebajikan adalah kebajikan bagi orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertawakallah kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, surat ini turun berkenaan karena banyak para sahabat menanyakan tentang diciptakannya bulan sabit dan bulan sabit yang bentuknya bentuk bulan yang selalu berubah-ubah. Selanjutnya, yang keempat ini menggunakan redaksi nazalat atau nuzilat hazil ayat kaza. Yang ini berbeda dari yang pertama dan kedua, tidak menggunakan kata sebab, tidak dimasukkan kata fa, dan tidak melakukan pertanyaan langsung terhadap Rasulullah. Jadi riwayat redaksi yang keempat ini masih diperselisihkan antara benar-benar menunjukkan asbabun nuzul mikro atau hanya menjelaskan suatu hukum-hukumnya saja. Yang kedua, pengertian asbabun nuzul makro berawal dari pemikiran para ulama tafsir mengenai asbabun nuzul, terus berkembang dan mengalami banyak sanggahan dan kritikan terhadap asbabun nuzul mikro hingga abad ke-8 Hijriah. Asbabun nuzul berkembang menjadi pengertian yang bersifat makro. Asbabun nuzul makro menyatakan bahwa asbabun nuzul tidak hanya mencakup pertanyaan dan peristiwa saja yang melatar belakangi turunnya suatu ayat, tetapi juga
mencakup seluruh kondisi dan situasi historis yang meliputi geografis, sosial, budaya, politik, dan sebagainya yang melatar belakangi turunnya suatu ayat. Fazlur Rahman mendefinisikan asbabun nuzul makro ini sebagai latar historis yang mencakup seluruh kondisi dan situasi budaya dan sosial yang menjadi kesejarahan bangsa Jazirah Arab pada waktu itu. Jadi, cakupan dalam asbabun nuzul makro ini lebih luas dibandingkan dengan asbabun nuzul mikro. Sebagaimana contohnya, banyak dalam Al-Quran menggambarkan ayat-ayat yang menggambarkan tentang surga, yang dimana surga itu digambarkan sebagai tempat yang paling indah, terdapat banyak pepohonan yang hijau, terdapat banyak buah-buahan, dan ada mata air yang mengalir. Jika kita memahami dalam ayatnya saja, bisa dikatakan biasa saja, namun sebenarnya surga itu jauh lebih indah dari gambarannya. Turunnya ayat itu berkenaan karena menjelaskan ayat itu berkenaan karena dalam melihat pada kondisi Jazirah Arab pada waktu itu yang tidak banyak pepohonan, yang gersang, dan sulitnya menemukan mata air, dan sulitnya juga tidak ada buah-buahan. Jadi digambarkanlah surga seperti itu untuk memahami bangsa Arab, orang-orang Arab pada waktu itu. Jadi semua ayat Al-Quran ini memiliki asbabun nuzul makro, karena tidak mungkin Al-Quran diturunkan tanpa sebab. Dan tidak semua ayat Al-Quran memiliki asbabun nuzul mikro. Hanya sebagian saja yang memiliki asbabun nuzul mikro. Selanjutnya tentang kegunaan-kegunaan mempelajari asbabun nuzul. Yang pertama, dengan mengetahui asbabun nuzul, kita dapat mengetahui dengan baik proses pensyariatan suatu hukum, baik bersifat umum maupun bersifat khusus. Jadi orang yang mengetahui asbabun nuzul akan merasakan kondisi sosiologis di samping teologis dan argumentatif dari ayat yang dimaksud. Yang kedua, dengan mengetahui asbabun nuzul dapat memaknai dan menyelesaikan ayat-ayat yang dilalah lahiriahnya atau petunjuk langsungnya tidak sesuai dengan maksud. Sebagaimana contohnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 115 yang berbunyi walillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Artinya kepunyaan Allah lah timur dan barat, karena kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya dan Allah mengetahui. Orang yang tidak mengetahui asbabun nuzul akan memaknai ayat-ayat ini dengan mengatakan sholat boleh di mana saja. Namun orang yang mengetahui asbabun nuzul, jika diketahui asbabun nuzulnya, ini berkaitan dengan adanya uzur syar'i. Seperti dalam kegelapan malam, bangsa Arab tidak bisa mengetahui arah Ka'bah ada di mana. Jadi seperti itu. Yang ketiga, dengan mengetahui asbabun nuzul dapat mengambil hikmah dalam suatu pensyariatan suatu hukum. Seperti banyaknya ayat-ayat yang pengharaman tentang khamar dan maisir, kita dapat mengambil hikmahnya yaitu dengan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk bangsa Arab jahiliyah dahulu. Yang keempat, dengan mengetahui asbabun nuzul dapat mengetahui pengkhususan suatu ayat. Jadi ada ayat-ayat yang dikhususkan untuk orang tersebut saja, dan ada ayat-ayat yang berlaku umum untuk semuanya. Dan yang kelima, dengan mengetahui asbabun nuzul dapat memudahkan dalam menghafal Al-Quran, karena akan terlukiskan dalam ingatan peristiwa apa saja yang melatar belakangi ayat ini. Jadi akan menguatkan ingatan kita ketika menghafal Al-Quran dengan mengetahui asbabun nuzulnya. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila terdapat kata-kata yang salah. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar.
Syukran ala ihtimam minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.